Selamat datang di podcast tentang kita. Dan untuk episode kali ini aku bakalan membahas tentang orang-orang yang dilanda kebingungan dengan status hubungan mereka gitu. Dan para pendengar podcast tentang kita di sini yang lagi mendengarkan aku berbicara ini ya, pasti sudah tahu hubungan-hubungan apa aja yang dimaksud gak jelas itu gitu. Ya, aku sebutin aja. Aku cuma ngambil 3 dan kita bakalan fokus ke satu hubungan yang mana itu adalah sedikit sharing dari pengalaman pribadi aku, oke? Dan sebelum kita mulai, aku bakalan ingin tahu dulu nih kabar para pendengar podcast tentang kita di luar sana yang lagi mendengarkan ataupun yang lagi on the way untuk mendengarkan, oke? Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kabar baik yang kalian tunggu-tunggu selama ini sudah menghampiri kalian atau belum? Dan untuk kabar buruk yang tidak ingin kalian dengar, semoga tidak menghampiri kalian, amin. Dan tanpa basa-basi yang lebih lama lagi, langsung saja kita bahas tentang bingung dengan status bersama aku Putri di podcast tentang kita. Nah, kalian pernah gak sih ngerasain salah satu dari hubungan yang 3 tadi, atau bahkan 2, atau bahkan semuanya, ya kan? Nah, pada episode kali ini aku lebih fokus ke hubungan yang bisa dibilang brother zone, oke? Dan ini juga gak jauh beda sama friend zone. Kenapa? Karena hanya perbandingan usia gitu. Kalau seandainya usia kita sama, berarti ini ya disebut friendzone kali ya. Dan pada pengalaman aku ini, aku nggak terlalu membuka semuanya, mengupas semuanya. Aku bakalan sharing pengalaman aku yang penting-penting aja, yang bisa diambil pelajaran buat kita semua gitu. Nah, hubungan yang sebatas kakak adik, jujur aku pernah ngalamin itu. Dan sebenarnya itu bukan diambil dari keputusan salah satu pihak. Kita kakak adean aja ya, kita hubungannya sebatas kakak adik aja ya. Kita nggak ada ngambil keputusan itu gitu. Karena dari awal aku mulai bercerita di podcast tentang kita ini, dari pertemuan, perkenalan, saling berbagi cerita, nyaman, dan akhirnya muncul perasaan untuk lebih dari sekedar lebih dari sekedar kedekatan itu gitu. Ingin memiliki lah ya istilahnya. Aku juga pernah sedikit terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang apa yang aku jalani gitu. Dan aku juga sering terlalu ambil pusing julid orang di luar sana yang ngomong kita gini, kita gitu, kita begini, kita begitu gitu. Dan aku tuh gak pengen orang jadi salah paham, terus timbul fitnah, terus timbul gosip-gosip yang gak jelas gitu kan. Mending sih gosip yang memang kejadian nyata gitu, fakta. Tapi kalau gosip yang cuma dibuat-buat dari persepsi mereka masing-masing aja, aku gak terlalu mau dengar-dengar yang begituan. Jadi akhirnya aku waktu itu memutuskan untuk menanyakan bagaimana tentang kejelasan hubungan kami waktu itu. Karena aku bingung sama status. Dan aku juga udah sadar, ketika aku bingung dengan status, itu berarti aku udah muncul perasaan yang lebih dari sekedar rasa suka, rasa sayang gitu. Iya dong. Terus bingung mau gimana, karena kita nggak ngambil keputusan sebelumnya buat ngejalani hubungan kakak adik.
Jadi ada perasaan takut seandainya kalau kita nanti pacaran atau gimana, kita bakalan ngejauh, bakalan canggung gitu kan, bakal takut ada yang gak diterima atau masalah-masalah lainnya. Kalau seandainya kita pacaran ya terus putus malah jadi musuhan gitu, padahal yang awalnya kita udah kayak kakak adik gitu kan, gak enak ya. Jadi seiring berjalannya waktu aku ngejalanin hubungan zona ini itu lumayan lama ya, 1 tahun aku ngalamin itu. Habis itu aku nanyain kejelasan hubungan kita itu apa, karena orang-orang berpendapat kita ini udah lebih dari sekedar kakak adik gitu. Dan aku yakin di dalam setiap hubungan tanpa status pasti ada yang baper, hubungan friendzone pasti ada yang baper, apalagi hubungan kakak adik. Karena nyaman di antara hubungan tanpa status dan friendzone dan juga hubungan kakak adik ini nyamannya masing-masing beda. Dan menurut aku pribadi, nyaman yang paling tinggi itu ada di hubungan kakak adik gitu. Karena apa ya yang bikin hubungan kita itu lebih kayak kakak adik beneran, karena aku pribadi, aku adalah anak pertama ya, berarti aku nggak punya kakak gitu, aku cuman punya adik. Terus dia anak yang terakhir, otomatis dia hanya punya kakak tapi nggak punya adik. Terus dia ketemu sama aku ya nggak punya kakak, aku ketemu sama dia ya nggak punya adik. Jadi kita tuh bisa nyatu gara-gara kekurangan kita tadi masing-masing gitu, ya nggak sih? Beda sama orang yang terjebak hubungan kakak adik tapi sebenarnya dia punya kakak atau sebenarnya dia punya adik gitu kan. Dia terjebak hubungan seperti itu lagi, ya nggak bisa disamain dong gitu kakak adik yang kandung sama yang enggak gitu kan. Seiring berjalannya waktu, 1 tahun aku melalui itu, aku akhirnya mengutarakan karena udah ada yang aneh gitu. Aku menanyakan apa sih kejelasan hubungan kita gitu. Aku bukan minta kita pacaran, aku bukan minta kita jelasin hubungan kita ini kakak adik, bukan. Karena dari awal kita kenal itu kita udah ngerasa kita tuh kayak kakak adik karena kekurangan kita tadi. Terus seiring berjalannya waktu, perhatian kita, tingkat nyaman kita gitu, hubungan kita yang makin intens, komunikasi kita yang sering gitu kan, kemana-mana kita berdua. Aku sering nemenin dia bikin tugas kuliahnya dia gitu. Terus nanti orang mandang kita kayak apa gitu, aku cuman mikirin itu waktu itu. Tapi aku juga udah mikirin risikonya kalau aku menanyakan ini gitu, karena ada 2 faktor paling enggak yang bakal aku terima. Yang pertama, dia juga sependapat sama aku. Terus yang kedua, ya dia maunya tetap kayak gitu. Setelah aku menanyakan kejelasan hubungan kita waktu itu, ternyata dia juga ada yang sependapat sama aku gitu kan. Nah, saat kita berdiskusi tentang hubungan kita waktu itu, akhirnya kita menemukan satu keputusan buat kita ngejalanin hubungan kita tetap kayak gini dulu, tanpa status kakak adik, tanpa status pacaran, tapi kedekatan kita itu emosionalnya itu kayak kakak adik gitu. Ya tetap kayak gini aja, tapi emosional kedekatan kakak adik itu lebih kerasa gitu kan. Habis itu ya udah kita jalanin berdua. Dan seiring berjalannya waktu juga, mungkin gak sampai beberapa bulan, 3 bulan atau berapa bulan setelah aku menanyakan kejelasan hubungan kita waktu itu, dia mengutarakan perasaan dia di depan 2 sahabat aku
Dan akhirnya ya karena aku gak munafik, aku juga punya perasaan, aku mengambil keputusan untuk ngejalani hubungan sama dia gitu. Di depan teman aku juga aku ngasih jawaban. Dan mau bilang apa ya aku, dan sampai sekarang aku masih sama dia, bisa ngelalui masalah bareng sama dia. Dan kalian pikir kalau kita gak ada masalah karena di awal kita udah deket banget, itu salah banget, salah banget. Karena kita udah deket banget itu masalah jadi banyak banget gitu. Masalah faktor dari luar, dari pribadi kita masing-masing, dari hubungan kita gitu. Dan karena komitmen, karena keseriusan dari awal udah mau menjalani hubungan ini, ya udah kita nyelesain masalahnya berdua, terus belajar dari kesalahan berdua, jangan ulang masalah yang sama lagi gitu. Dan ya kalau diingat lagi tuh kadang aku suka senyum-senyum. Awalnya yang aku dekat cuman sekedar sebatas senior sama junior, akhirnya kakak adik, terus lama-lama malah ada perasaan lebih gitu. Padahal di awal aku udah tahu semua tentang dia, aku tahu kurangnya dia, lebihnya dia, terus aku tahu masalahnya karena dia udah curhat sama aku sebelum kita punya hubungan yang lebih dekat. Terus dia juga sering cerita tentang mantannya sama aku juga pernah cerita tentang mantan aku sama dia gitu. Jadi kita tuh udah gak ada lagi yang ditutup-tutupin. Bukan berarti kita gak ada privasi masing-masing gitu, bukan berarti kita gak ada dunia masing-masing. Kita punya dunia masing-masing, kita punya privasi masing-masing, tapi kita sama pasangan tuh terbuka apa yang harusnya kita buka gitu. Jangan dibuka apa yang seharusnya kita tutup, kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau itu tentang hubungan atau tentang satu sama lain bersangkutan, jangan sembunyiin sedetik pun. Jujur, terbuka, hargai, pegang komitmen. Itu sih yang bikin kita bisa bertahan sampai sekarang. Dan ingat dari awal tujuan kita apa, dan tujuan kita dari hubungan ini gak main-main gitu. Kita maunya akhir dari hubungan kita ini gak sampai sini aja, bahagia sampai nanti-nantinya ke depannya. Dan ya mungkin itu aja ya dulu yang bisa aku sharing bareng kalian pada episode kali ini, karena mengingat udah 13 menit lebih aku ngoceh, dan semoga kalian bisa mendapatkan sedikit begini ya gitu. Dan ini juga gak jauh beda sih sebenarnya sama hubungan friendzone yang aku bilang tadi, karena hanya perbedaan usia gitu. Dan satu pesan aku, hargai pasangan kalian apapun kekurangannya dia, karena dari awal kalian udah milih dia gitu. Jadi sekian dulu pembicaraan kita pada hari ini di podcast tentang kita. Dan pada episode kali ini nantikan terus episode-episode selanjutnya, bakalan sharing tentang pengalaman pribadi aku atau tentang pengalaman teman-teman aku. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.